Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Seman, salah satu dosen dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi S1 Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Data Mining Kesehatan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Data Mining Kesehatan. Data Mining Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah pilihan konsentrasi pada bidang informatika kesehatan yang diajukan bagi mahasiswa program studi S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Mata kuliah ini diberikan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS dan berlangsung selama 1 semester penuh. Mata kuliah ini menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Tujuan utama dari mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis serta mengekstraksi pola dari data kesehatan secara sistematis melalui penerapan berbagai teknik dan algoritma data mining. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Informatika yang dibebankan pada mata kuliah Data Mining Kesehatan yaitu mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teknik dan algoritma data mining secara tepat untuk menganalisis data kesehatan. Mahasiswa juga diharapkan dapat merancang, membuat, dan mengevaluasi solusi komputasi multi-platform berbasis data kesehatan yang interaktif. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu lintas disiplin. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dapat menganalisis dan merancang kebutuhan komputasi serta antarmuka pengguna pada aplikasi interaktif berbasis data kesehatan. Yang kedua, mampu menerapkan algoritma dan solusi data mining secara sistematis untuk membangun aplikasi analisis data kesehatan yang digunakan di berbagai platform. Yang ketiga, dapat mengevaluasi efektivitas solusi data mining dan antarmuka yang telah dibuat untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bekerja secara efisien. Referensi yang digunakan di mata kuliah Data Mining Kesehatan sangat beragam. Di antara kami menggunakan e-book yaitu Introduction to Data Mining, Data Mining Concept and Technique, Data Mining Knowledge Discovery Handbook, Statistical Method for Machine Learning, dan ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah Data Mining Kesehatan. Untuk pokok pembahasan dari mata kuliah data mining diantaranya yang pertama, kita mempelajari pengantar teori dan metodologi data mining di bidang kesehatan. Kemudian kita menjelaskan proses data mining dan pemahaman data. Kemudian kita memahami terkait pre-processing data. Setelah itu kita belajar mengenai model-model klasifikasi seperti decision tree, support vector machine, KNN, dan naive Bayes. Selain itu juga kita belajar mengenai model clustering, dalam hal ini adalah K-means. Kita belajar mengevaluasi data menggunakan confusion metric, akurasi, dan lain sebagainya. Setelah itu di terakhir kita membuat prototipe aplikasi untuk data mining kesehatan. Sistem pembelajaran di mata kuliah Data Mining Kesehatan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Nah, pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, di mana dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS FTIK atau IFTIK. Pembelajaran mata kuliah data mining dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian atau UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir atau UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan disesuaikan dengan karakteristik materi yang disampaikan. Sebagai contoh, menjelang UTS saya menggunakan pendekatan blended learning.
Sementara menjelang UAS saya terapkan project based learning. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom Meet. Sementara pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi IFTIK Udimus untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah data mining kesehatan dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di IFTIK Unimus. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah data mining kesehatan didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali, penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Selanjutnya yaitu UTS. UTS dilakukan menggunakan pilihan ganda via LMS FTIK atau IFTIK, dan UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok. Dalam hal ini adalah project based learning. Pembuatan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran diantaranya kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 20%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 30%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah data mining kesehatan untuk mahasiswa program studi S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik. Oke, sehat ya. Oke, nah sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah teman-teman ya, pagi ini kita akan membahas mengenai materi decision tree. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, teman-teman nantinya diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar dan struktur algoritma decision tree. Nah, kalian diharapkan setelah saya memberikan materi, kalian bisa memahami langkah-langkah algoritma decision tree. Nah, setelah kalian memahami, kalian bisa membangun model decision tree untuk diterapkan pada klasifikasi, ya, klasifikasi data kesehatan, ya. Dalam ini nanti saya contohkan data diabetes untuk mengklasifikasi diabetes, ya. Oke, udah siap semuanya? Ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita overview dulu ya materi kemarin yang sudah kita bahas mengenai model klasifikasi, di mana model klasifikasi itu banyak ya. Nah, yang pertama ini saya jelaskan mengenai decision tree. Nah, tahapan dari klasifikasi sendiri ya, pertama kita membangun model ya, membangun model. Nah, di mana kita menggunakan suatu himpunan kelas yang ditentukan sebelumnya. Nah, dalam hal ini disebut supervised learning atau data yang mempunyai label. Nah, setelah kita membangun model, kita gunakan model tersebut untuk klasifikasi ya. Nah, di sini data yang sudah berlabel atau supervised learning kita bisa klasifikasikan. Gambarannya seperti ini. Ya, di sini ada data ya. Data name, rank, years itu dinamakan variabel atau fitur. Sementara tuner itu adalah data atau label ya, label no, yes, no. Ya, dalam ini labelnya itu cuma 2. Nanti bisa juga 3, bisa 4. Kemudian data ini ya akan diklasifikasi, tapi sebelumnya kita harus training dulu ya, training dulu dengan algoritma klasifikasi. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai decision tree. Nah,
Dari algoritma klasifikasi ini outputnya adalah aturan-aturan yang nanti bisa kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, itu adalah materi terkait klasifikasi. Oke, sudah paham semua ya kemarin ya? Oke, kita masuk ke materi decision tree. Mas Budiman, coba baca definisi dari decision tree. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah diaplikasikan oleh manusia. Decision tree digunakan untuk pengenalan pola dan termasuk dalam pengenalan pola statistik. Oke, decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang populer. Nah, decision tree itu populer. Nah, kalau termasuk algoritma yang lama ya, sudah ada banyak perkembangannya. Tapi kita harus pahami dulu ya algoritma lama ini supaya nanti kita paham dengan algoritma selanjutnya. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman ya, pohon. Decision tree itu kan arti di bahasa Indonesia kan pohon keputusan. Nah, kalau pohon pasti ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Nah, akar disebut root ya, batang disebut apa? Batang ya, node ya, batang ya, penghubung. Kemudian leaf itu daun sebagai keputusan. Nah, strukturnya seperti ini ya. Yang orange itu adalah root ya, yang biru. Nah, itu adalah leaf, daun. Yang panah-panah itu adalah batang sebagai penghubung. Nah, di sini strukturnya ada simpul root, simpul perantara atau penghubung, dan simpul leaf. Nah, simpul leaf ini ya, leaf itu daun ya, memuat suatu keputusan. Nah, entah itu keputusan yes no ya. Kemudian simpul root adalah titik awal dari suatu decision tree yang berwarna orange. Ya, setiap simpul perantara ya berhubungan dengan suatu pertanyaan atau pengujian. Ya, itu nanti kita akan belajar mengenai penerapan dari leaf, root, dan simpul perantara. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh supaya teman-teman lebih paham. Nah, contohnya di sini saya sudah tuliskan ya. Ini adalah terkait data diabetes. Ada berapa data? 6 ya, ada 6 ya. Di sini ada variabelnya ya, kita identifikasi ya, ada usia. Usia di sini kita bagi dengan 3 kategori. Usia muda, apalagi itu? Parubaya, kemudian tua. Kemudian ada glukosa puasa, ada juga 3 kategori. Ada tekanan darah, juga ada 3 kategori. Nah, sementara atribut non kategori itu bentuknya numerik ya. Usia itu 45 sampai di sini ada 28, glukosa juga 130 sampai 100 di sini, tekanan darah 80 sama 60. Sementara label target outputnya adalah yes dan no. Oke, kita mulai. Langkah-langkah dalam mengerjakan atau mengklasifikasi menggunakan decision tree. Langkah pertama, kita tentukan node. Ya, root, node, root yang tadi berwarna orange. Di sini ada ketentuan, ya. Untuk memilih node root, dipilih variabel yang memiliki entropi paling kecil. Ingat-ingat itu, karena ini sangat penting. Ya, kemudian yang kita harus ubah, yang label yes itu positif, yang label no itu negatif. Atau kalau nanti diterapkan di Python ya, yang label yes itu 1, yang no itu 0. Ya, bentuknya biner. Oke, sudah dipahami semua langkah-langkahnya? Oke, kita lanjut. Nah, tadi saya bilang adalah entropi. Entropi digunakan untuk memilih root yang akan digunakan. Tadi untuk memilih node root dipilih entropi yang paling kecil. Oke. Sini rumusnya ya. Ini saya sudah tuliskan, entropi sama dengan minus sigma NB dibagi NBC 2 log NB dibagi NBC. Nah, di situ juga saya sudah ada keterangannya, NB itu apa, NBC itu apa. Nah, tinggal kita terapkan. Oke, kita mulai terapkan. Misal di sini ada
data input. Usianya berapa itu? Usianya 40. Kemudian glukosanya berapa? 120. Kemudian tekanan darahnya berapa? 75. Nah, sekarang kita akan mencari apakah data barunya diinput ini termasuk positif atau negatif. Nah, tentunya kita cari entropinya. Kita mulai dari usia. Nah, usia ini dibagi dua. Yang kurang dari atau sama dengan 40, yang lebih dari 40. Ya, ada dua kategori. Nah, kita cari yang kurang dari atau sama dengan 40. Ada berapa? Dari data ini ada 1, data ke-6, data ke-4, data ke-3, ada lagi data ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6. Labelnya apa ini? Data ke-3 labelnya yes, no, yes, no. Oke, kita hitung. Untuk yang label yes, entropi yes. Ya, ada berapa? 1, 2. Berarti 2. Totalnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. 2 log 2/4. Ini sama saja setengah 2 log setengah. Karena 2/4 itu setengah. Isi hasilnya adalah -1. Nah, kenapa kok -1? Nah, di sini kita bisa sorry ke -1 ya. Kita hitung aja biar teman-teman paham. Ini setengah 2 log 2/-1. Ini adalah ini ya. Berarti hasilnya setengah kali -1, hasilnya Nah, ini ya. Sekarang yang no. Sama saja ya. Ada berapa? 2/4, 2 log 2/4. Hasilnya juga -1/2. Oke, kita total karena ini ada sigma, entropi total ya sama dengan minus ya, -1/2 ditambah -1/2 tambah -1/2 berapa? -1, hasilnya 1. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini baru atribut usia, variabel usia. Nah, yang lain variabel glukosa, variabel tekanan darah, kita lakukan hal yang sama seperti variabel usia. Di situ sudah saya jelaskan, diperoleh ya untuk entropi totalnya glukosa puasa itu sama dengan berapa itu? 0 ya, 0 ya. Untuk entropi tekanan darah juga 0. Tapi yang usia tadi rata-ratanya tadi sudah itu 1. Oke, kira-kira mana yang paling kecil? Entropi gula, entropi tekanan darah, atau entropi usia? Paling kecil? Gula dan tekanan darah. Nah, di sini ada 2 yang paling kecil. Kalau ini dalam konteks diabetes, kalau kita ingin mengecek kita kena diabetes atau tidak, itu berdasarkan apa? Gula darah atau tekanan darah? Diabetes itu gula darah. Maka yang dipentingkan yang ini ya, yang jadi root ya, gula. Yang paling atas adalah gula. Di sini baru usia, kemudian tekanan darah. Nah, ini adalah pohon keputusan dari data diabetes. Nah, di situ ada lebih dari 25, 125 yang paling atas. Nah, jika sudah lebih pasti dia kena diabetes. Kalau kurang dia akan menjurus lagi ke usianya berapa.
Kemudian kalau usianya lebih dari berapa nanti juga akan terkena diabetes. Kalau kurang lagi akan dilihat dari tekanan darahnya. Nah, hasilnya keputusannya ini tadi rule. Rule pertama, jika glukosanya lebih dari 125, dia pasti diabetes. Rule kedua, glukosanya kurang dari 125 dan usianya lebih dari berapa itu 40, maka prediksinya tidak. Kalau glukosanya kurang dari 125, usianya berapa itu? Kurang dari 40, tekanan darahnya itu lebih dari 75, diagnosanya ya diabetes dan seterusnya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, saya ada kasus dulu. Contoh 2. Dina, ada data input terbaru di situ. Usianya berapa itu Dina? 50. Kemudian glukosanya berapa? 125. Kemudian itu berapa? Tekanan darahnya? Darahnya 70. Oke, kira-kira dia diagnosa apa ya Dina? Diabetes. Diabetes. Kenapa? Karena tekanan glukosanya lebih dari 125. Oke, dia masuk ke aturan pertama. Kita sudah jelas di situ adalah glukosanya lebih dari 125. Bagi dia diagnosanya diabetes. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada? Bertanya, Pak. Oke, Denny. Gimana Denny? Berdasarkan aturan dalam penentuan not, itu kan dipilih berdasarkan nilai yang terkecil. Ya, Nah, dalam kasus ini seseorang diindikasikan terkena diabetes itu apabila pilihannya adalah tekanan darah dan glukosa, dipilih glukosa karena umumnya orang terkena diabetes itu karena glukosanya tinggi, Pak. oke. Nah, pertanyaannya adalah apabila nanti dimasukkan data baru yang nilai notnya itu sama, kira-kira bagaimana cara kita menentukan not terkecilnya? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ya, tadi ya ada agak, kalau ini misal aturannya masih sedikit ya. Tadi Mas Denny tanya, ini dalam konteks diabetes kita bisa tahu ya. Di sini ada entropinya sama, ada gula darah sama tekanan. Karena kita dalam konteksnya diabetes, maka gula darahnya itu sudah pasti kita pilih ya. Nah, bagaimana kalau misal di penyakit lain nanti kita menghitung tiba-tiba entropinya sama, bagaimana kita harus memilihnya? Nah, di sini ada banyak solusi Mas Denny. Nanti di materi selanjutnya itu ada namanya feature important, variabel terpenting. Jadi sebelum kita menghitung ini, kita akan pilih-pilih dulu. Kira-kira ya variabel mana yang paling menentukan untuk klasifikasi. Misalnya kita melakukan feature importer di sini, usia, glukosa, tekanan darah. Nah, tekanan darah ini sebenarnya nggak relevan, ya, karena peluangnya sangat kecil untuk menentukan bahwa seorang itu kena diabetes dilihat dari tekanan darahnya. Maka ini bisa kita drop. Nah, jadi cuma ada 2, usia sama glukosa. Nah, itu salah satu teknik untuk apabila jika nanti entropinya itu sama. Jadi kita handle dulu sebelum terjadi hal seperti ini. Gitu Mas Denny. Sudah paham Mas Denny? Oke. Selanjutnya ya, ada tugas teman-teman. Di sini ada data penyakit ini ya. Data screening pasien pengaruh penyakit tidak menular ya. Terhadap berapa pasien parameter kesehatan ini ya. Nah, di sini untuk menentukan penyakit hipertensi, datanya ada 6 sama. Nanti teman-teman coba dibaca ya. Kemudian di sini ada data input baru. Di sini juga saya sudah kategorikan ya. Di langkah-langkahnya teman-teman nanti yang harus kalian lakukan adalah teman-teman membuat laporan dengan format seperti ini. Ya, di sini kita teman-teman bikin judul, teori singkat terkait dysentery, kemudian teman-teman menghitung tabel entropi, kemudian teman-teman menggambar dysentery, pohon keputusannya, kemudian teman-teman melakukan analisa dan membuat kesimpulan. Ya, tugas nanti di-upload di IFT. Oke, teman-teman? Siap? Ya. Oke. Berhubung waktunya sudah habis, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga
materi yang kita sampaikan kalian bisa pahami dan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akhiri dulu pada pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dan pemaparan video micro teaching dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.